Sebut saja namanya Robi. Robi adalah seorang lelaki yang sendiri dan hanya sendiri. Tak pernah ada seorang wanita atau gadis yang mengisi hatinya kini. Tapi ia tak pernah menyesal. Ia selalu bersyukur kepada Yang Esa. Hari demi hari dilaluinya dengan sepi dan sunyi. Hanya sebuah buku yang selalu menemaninya. Di buku itu ia mengatakan seluruh isi hatinya. Mungkin baginya buku itu adalah satu-satunya yang paling mengerti apa yang ia katakan dan apa yang ingin ia utarakan. Saat itu terlihat daun berguguran jatuh ke bumi terbang bagaikan bersayap. Terduduk di ujung pandangan sosok Robi yang sedang menyendiri di tengah keramaian teman-teman kampusnya. Namun tetap ia hanya ditemani sebuah buku dan pulpen hitam yang ada di tangannya. Tangannya yang selalu menari-nari di atas kertas putih, menuliskan semua kata-kata yang ada di hatinya. Namun tiba-tiba tulisan itu terhenti saat seorang gadis menghampirinya. Terlihat senyum di wajah Robi ketika gadis itu berkata, "Hai, boleh aku duduk di sini?" Tanpa ragu Robi menjawabnya dengan senyum di wajahnya yang perlahan bahagia. Gadis itu lalu duduk di samping Robi. "Kamu lagi apa sih, kok sendirian aja?" Robi menjawabnya dengan bibir yang sedikit bergetar. Gak kok, cuma nulis aja." Gadis itu lalu tersenyum, dan menatap mata Robi dengan begitu tajamnya. Robi tertunduk malu, tak sanggup melihat tatapan gadis itu. Gadis itu lalu memegang tangan Robi sambil berkata, "Namaku Anggun. Nama kamu siapa?" Senyuman gadis itu membuat Robi tak mampu untuk berkata. Hanya dia membisu dan terus tertunduk. Gadis itu lalu pergi dan meninggalkan secari kertas yang bertuliskan angka-angka nomor handphonenya. Robi melihat kertas itu seakan tak percaya. Ia berulang kali menampar pelan dirinya. Ia merasa sedang bermimpi. Karena gak mungkin ada di dunia ini seorang gadis bodoh yang mau dekat atau bahkan pacaran dengan orang yang telah divonis akan meninggalkan dunia ini beberapa bulan lagi. Ya, itulah sebabnya mengapa Robi selalu sendiri saat ini. Dulunya ia adalah orang yang paling dikagumi dan yang menjadi rebutan para wanita. Tapi ketika ia menginjak usia 21, ia sering mengalami sakit pada kepalanya. Setelah diperiksa ternyata ia mengalami kanker otak yang sudah ganas. Tapi semangatnya tak pernah padam. Ia selalu berusaha bahagia walaupun hanya sendiri. Ia selalu membuat orang tuanya bangga dengan berprestasi dalam kuliah di sisa-sisa usianya. Saat bintang mulai menampakkan cahayanya di angkasa yang begitu indahnya, Robi termenung di kamarnya sambil menatap secari kertas dari gadis yang bernama Anggun. Senyum yang begitu indah terlihat di wajahnya. "Apa aku boleh memiliki seorang yang aku cintai?" kata Robi dalam hati yang kemudian mengambil bukunya dan menuliskan kata-kata di lembaran buku itu. Ketika Robi sedang asiknya mengungkapkan isi hatinya, terdengar suara dering telepon genggamnya mengganggu curahan hatinya. "Halo?" jawab Robi pada teleponnya. "Halo Robi, ini Anggun." Mendengar nama itu, Robi langsung terdiam dan seakan bingung. "Anggun?" tanya Robi bingung. "Iya, Anggun yang tadi di kampus, masa kamu lupa?" "Gak kok, aku gak lupa," jawab Robi. "Aku nunggu teleponnya kamu, kok gak ngehubungi aku sih?" tanya Anggun. Iya, barusan aku mau ngehubungi kamu kok," jawab Robi. "Wah, masa sih? Kalau gitu kita sehati don," kata Anggun sambil bercanda. Kamu kok tahu nama aku sih?" tanya Robi bingung. "Siapa sih yang gak tahu nama kamu?" jawab Anggun sambil bercanda. Mereka berbincang pada malam itu dengan akrabnya. Bulan pun seakan mengerti perasaan Robi. Ia menerangi malam dengan indahnya seindah perasaan Robi ketika mendengar Anggun meminta Robi untuk menjemputnya esok saat akan pergi ke kampus. "Rob, besok kamu bisa gak jemput aku?" tanya Anggun. "Bisa, tapi naik apa?" jawab Robi berkata dengan bimbang. "Aku bukan cewek matre Rob, kamu biasa bawa motor kan, motor merah itu?" balas Anggun. "Hah? Kok tahu?" tanya Robi. "Tahu don," jawab Anggun. "Oke deh, besok aku jemput kamu, tapi jangan ngehina ya." Mereka lalu tertawa, bahagia sungguh bahagia. Anggun adalah wanita pertama yang menghubungi Robi setelah teman-temannya mengetahui penyakit yang diderita Robi. Tapi Anggun terlihat tak peduli dengan hal itu. Ia berbincang dengan Robi dengan nada-nada suara yang juga bahagia. Apa Anggun memiliki perasaan yang begitu dalam terhadap Robi? Esok saat pagi datang, Robi terlihat rapi dan bahagia bergegas sarapan. "Wah, rapi banget anak mama satu ini," canda mama Robi. "Biasa anak muda," balas papa Robi yang tersenyum sambil menatap Robi. "Ah, biasa aja
jawab Robi yang tergesa-gesa menghabiskan makanannya. Pak, Robi pergi dulu ya. Kok buru-buru sih? Sindir Mama Robi. Robi hanya menjawab dengan senyum dan langsung pamit kepada kedua orang tuanya dengan mengecup tangan kanan mereka. Hari satu ini adalah hari pertamanya dengan cewek lagi. Perasaan grogi selalu menghampirinya, apalagi ketika ia telah sampai di tujuannya. Terlihat gadis cantik telah menunggunya dengan senyum yang begitu menawan. Aku gak telat kan, Gan? Tanya Robi. Gak kok Yuk, jawab Anggun. Robi sangat terkejut sekaligus bahagia ketika tangan halus Anggun memeluk tubuh Robi saat di atas motor. Mereka terus berbincang dengan begitu girangnya ketika itu. Dah nyampe nih, kata Anggun. Robi terus menatap wajah Anggun yang begitu sempurna baginya. Rob, ntar bareng lagi pulangnya ya. Robi tersenyum manis pertanda menerima ajakan dari Anggun itu, tapi ia tak mampu mengungkapkannya lewat kata-kata. Hanya senyum yang terukir di wajahnya dan sedikit suara hati yang hanya dimengerti oleh dirinya sendiri. Saat mentari semakin terik, panas yang menguras dahaga sangat terasa saat itu. Mungkin semua orang yang ada di sana sedang berteduh menyejukkan hati, tapi tidak dengan Robi. Ia sedang menanti gadis pujaannya. Robi menunggu Anggun di samping motornya sambil menuliskan beberapa kata-kata di bukunya. Langkah kaki terdengar perlahan dan kemudian suara lembut seorang wanita menyapa dengan hangatnya kepada Robi. Halo Rob, wah kok nunggu di sini? Kan panas? Kamu Gan? Gak apa-apa kok, kan biar kamu gak terlalu jauh jalan, jawab Robi. Kamu Rob, kata Anggun sambil tersenyum kepada Robi. Yuk lapar nih, lanjut Anggun. Robi lalu mengantarkan Anggun ke rumahnya. Robi terlihat begitu senang bahkan bisa dikatakan sangat senang. Apalagi saat ia tiba di rumah Anggun, Anggun mengajaknya mampir di rumahnya sambil menggenggam tangan Robi. Robi pun mampir di rumah Anggun yang terlihat mewah itu. Di sana Robi diperlakukan dengan sopan dan ramah oleh orang tua Anggun. Tak ada yang bisa menghilangkan senyum yang terukir di wajah Robi saat itu. Langit gelap, tanpa cahaya bintang, hanya redup sinaran bulan. Namun merdunya nyanyian jangkrik yang perlahan terdengar merubah sunyi malam itu. Itu juga yang dirasakan Robi. Kesunyian yang biasa dirasakannya, pecah bagaikan derai kaca yang jatuh ke alas bumi yang dikelilingi indahnya mawar yang berwarna merah. Saat ia sedang berbincang dengan Anggun melalui telepon genggamnya. Begitu bahagianya Robi. Seakan tak ada yang bisa membuatnya untuk berhenti untuk tertawa. Ya sebuah tawa yang telah lama tak pernah ia berikan. Ibu Robi ternyata diam-diam mendengarkan suara tawa Robi yang terdengar begitu kerasnya. Ibu Robi terdiam di depan pintu kamar Robi sambil meneteskan air matanya. Rasa bahagia yang tak bisa dibendungnya. Tetesan air mata itu bukanlah suatu rasa sedih tapi adalah suatu rasa yang sangat bahagia. Yang ia rasakan hari esok adalah hari kedua Robi mengenal dan dekat dengan Anggun. Seperti hari sebelumnya, rona bahagia terlihat di raut wajah Robi. Senyum seakan tak bisa lepas dari wajahnya. Dengan tergesa-gesa Robi mengendarai motornya yang berwarna merah menjemput gadis yang sedang dekat dengannya itu. Pagi Gan, kata Robi ketika sampai di rumah Anggun. Pagi, jawab Anggun sambil tersenyum dan naik ke motor Robi. Rob, gak apa-apa nih aku deket sama kamu? Ntar ada yang marah lagi, tanya Anggun sambil canda. Mana ada orang yang bakal marah? Mereka jijik denganku, jawab Robi dengan nada yang sedikit tinggi. Maksud kamu? Tanya Anggun bingung. Gak ada, jawab Robi yang kemudian diam. Rob, ntar aku pulang agak lama. Kita bareng ya, tapi kamu jangan nunggu di tempat kemarin, di kantin aja ya, kata Anggun dengan sedikit manja saat di parkiran kampus. Oke deh Tuan Putri, jawab Robi. Mereka seakan telah kenal lama, begitu dekat dan begitu akrab. Apakah mereka saling mencintai? Suasana begitu ricuh dan ramai, suara obrolan dan ocehan terdengar begitu keras di telinga. Ya itulah suasana yang terlihat di kantin kampus pada saat itu. Tertatap di ujung pandangan tubuh Robi sedang terduduk sambil menulis di bukunya yang terlihat membisu. Namun kali ini berbeda, ia menulis tentang rasa bahagianya. Tapi saat Robi sedang menikmati curahan hatinya, segerombolan wanita yang dengan sengaja berbincang dengan kerasnya berkata, lihat tuh Robi, gak sadar apa ya? Malaikat maut dah deket, masih aja pede deketin si Anggun, kata seorang wanita yang terlihat buruk rupa begitu juga hatinya. Hahaha. Sambut teman-teman wanita itu tertawa dengan girangnya menghina Robi. Robi terdiam, tulisannya terhenti. Terlihat linangan air di matanya ketika mendengar kata-kata hinaan wanita itu.
Pulpen hitam yang menjadi temannya terjatuh di lantai yang telah penuh dengan noda, tapi Robi tak mengambilnya dan hanya diam. Terlihat Anggun sedang menghampiri Robi sesuai janji yang diucapkannya. "Kamu kenapa, Rob?" tanya Anggun sambil memberikan pulpen Robi. Robi tak menjawab, ia hanya menatap Anggun. Kemudian ia melangkah pergi meninggalkan Anggun tanpa sepatah kata dari bibirnya. "Rob, kamu mau kemana?" teriak Anggun. Namun Robi seakan tak mendengar teriakan Anggun itu. Ia terus melangkahkan kakinya, jauh dan terus menjauh. Bersambung, kisah selengkapnya bisa dibaca dalam bentuk novel atau PDF.